Halo semuanya, selamat datang di channel saya Tias Tami. Pada video kali ini kita akan menyelesaikan pembuatan bunga matahari bolak-baliknya atau bunga matahari reversible. Jadi dari satu rajutan bisa berbentuk bunga matahari seperti ini. Lalu kalau dibuka ada tampilan berikutnya seperti ini. Link pembuatan untuk part 1 akan saya cantumkan pada description box. Setelah merajut 3 bagian ini, sekarang kita akan lanjutkan merajut bagian lainnya. Kita akan rajut bagian kepala atau bagian atas terlebih dahulu. Di sini diawali dengan magic ring. Kemudian round 1 kita buat 6 SC di dalam magic ring ini. 1 2 3 4 5, kemudian 6. Setelah itu kita tarik ekor benang sehingga bagian ini lebih rapat, dan karena perajutan kita adalah continuous round, jadi kita langsung rajut di stitch pertama dari round 1 untuk melanjutkan round 2. Di round 2 kita membuat 6 increase tetapi di bagian back loop saja. Seperti ini. Jadi kita hanya masukkan hakband di loop bagian belakang. Kita buat increase ya. Jadi langsung isi 2 SC di satu stitch. Saya pasang stitch marker pada SC pertama. Kemudian untuk memudahkan ini kita akan tandai front loop di sini ya. Jadi yang tersisa ini supaya kelihatan ya teman-teman, kadang agak sulit gitu nanti nyarinya bagian front loopnya. Untuk memberi penandaan aja, ini kita pasang stitch marker pada front loop, kemudian lanjutkan perajutan di setiap stitch hanya di bagian back loop ya. Jadi loop yang depan tidak dirajut terlebih dahulu sekarang. Nah, nanti di akhir dari round 2 kita punya 12 stitch. Nah, seperti ini. Setelah round 2 selesai, kita lanjut round 3. Kita buat pengulangan 1 SC kemudian increase diulang 6 kali. Masih tetap di bagian back loop saja. 1 SC, kemudian stitch berikutnya diisi dengan increase. Silahkan diulang hingga akhir round. Nanti di akhir round 3 kita punya 18 stitch. Berikutnya round 4, masih di bagian back loop kita merajutnya. Kita buat pengulangan 2 SC kemudian increase diulang sebanyak 6 kali. Sehingga di akhir dari round 4 nantinya kita punya 24 stitch. Kita lanjut ke round 5, masih di bagian back loop merajutnya. Kita buat pengulangan 3 SC kemudian increase diulang sebanyak 6 kali
sehingga di akhir dari round 5 kita nanti punya 30 stitch. Silahkan diteruskan terlebih dahulu. Kemudian untuk di round 6, perajutan masih tetap di bagian back loop. Kita buat pengulangan 4 SC, kemudian increase, diulang sebanyak 6 kali. Jadi nanti di akhir dari round 6 kita punya 36 stitch. Ini SC keempat saya, kemudian di stitch berikutnya diisi dengan increase. Silahkan diulangi hingga akhir round 6. Berikutnya untuk round 7 sampai dengan round 8, jadi di dua round ini kita buat 36 SC. Kali ini membuat SC-nya kita buat SC yang biasa, jadi bukan di back loop ya, jadi menembus 2 loop. Nah, seperti ini. Setiap stitch silahkan diisi dengan 1 SC untuk round 7 dan round 8. Setelah round 8 selesai, untuk round 9 kita akan ganti warna benang. Jadi di sini kita akan ganti dengan warna kulit. Ini saya lepas dulu, kemudian arahkan hakpen masuk hanya di bagian front loop dari SC terakhir kita dan satu utas benang yang tegak dari SC terakhir. Nah, seperti ini. Masuk dari front loop ke satu utas benang dari SC yang tegak ini ya. Nah, seperti ini. Baru kemudian kita kait benang berikutnya, yaitu benang warna kulit. Seperti ini. Lalu ini warna coklat sudah bisa ditarik. Dan kita bisa melanjutkan perajutan untuk round 9 sampai dengan round 13. Jadi sebanyak 5 round kita buat 1 SC di setiap stitchnya. Di 5 round ini masing-masing round 36 SC tetap ya. Tidak ada penambahan ataupun pengurangan jumlah stitch. Hanya yang berbeda memakai benang warna kulit. Seperti ini. Warna coklat bisa nanti dipotong. Nah, ini punya saya sudah saya potong dan bisa diikutkan di bagian belakang nanti warna coklat supaya lebih rapi, dan silahkan diteruskan dulu perajutannya sampai dengan round 13 nanti ya. Ini saya sudah selesai sampai dengan round 13. Sekarang di round 14 kita buat pengulangan 4 SC, kemudian decrease, diulang sebanyak 6 kali. Ini saya baru buat 2, 3, 4, lalu decrease. Cara membuat decrease, kita memasukkan hakpen hanya di bagian front loop dari 2 SC yang berdekatan ini di sini. Kemudian seperti ini. Nah, cara membuat decrease-nya seperti itu ya teman-teman. Ini pengulangan pertama, silahkan diulang lagi hingga akhir round. Nanti di akhir round 14 kita punya 30 stitch. 1, 2, 3, 4, kemudian decrease. Jangan lupa hanya masuk di bagian front loop, kemudian front loop, kait benang seperti ini. Setelah itu kita akan lanjut ke round 15. Di round 15 kita buat pengulangan 3 SC, kemudian decrease, diulang sebanyak 6 kali.
Lalu di round 16 kita buat pengulangan 2 SC, kemudian decrease diulang juga 6 kali. Nah, ini tidak saya tunjukkan keseluruhan prosesnya ya teman-teman. Jadi nanti silahkan dirajut dulu untuk round 15 dan 16 sesuai dengan pola yang sudah tertera. Ini saya sudah selesai round 16-nya. Di sini kita akan istirahat dulu, ini lepas dulu ya. Lalu akan pasang stitch marker. Nah, ini bagian pergantian round akan saya letakkan di belakang. Jadi saya akan pasang di sisi sebaliknya ya. Nah, di sini saya pakai safety eyes yang 10 mm. Ini opsional ya, tergantung teman-teman mau pakai safety eyes boleh, tidak juga boleh begitu. Jadi tidak masalah. Misalkan nanti mau pakai sulaman aja tidak apa-apa. Misalkan mau pakai yang lebih kecil, misal 8 mm juga boleh, lebih besar juga boleh ya. Tidak apa-apa. Karena nanti ekspresinya itu kan tergantung teman-teman sendiri ingin dijadikan atau ingin menampilkan ekspresi yang seperti apa. Oke, hanya untuk patokan saya akan gunakan jarum pentul gitu untuk menentukan bagian tengah wajah, hanya patokannya aja begini. Kemudian untuk pemasangan safety eyes kita pasang di round antara round 12 dan 13. Jadi ini pergantian warna benang ini kan di round ini 9 ya, 9, 10, 11, 12, 13. Nah, jadi di antara 12 dan 13. Hitung lagi ya, takut salah nih saya. 9, 10, 11, 12, 13. Betul ya? Berarti di deretan ini begitu maksudnya. Nah, kita pasang ini kan ada bagian yang decrease ya, apa-apa seperti ini berarti tengahnya adalah di sini 9, 10, 11, 12. Nah, berarti ini ya 12, 13. Nah, diantaranya itu ke samping ini stitch ini sebagai patokan tengah. Oke, samping 1, 2, pasang di stitch ketiga seperti ini. Lalu ini juga begitu, 1, 2, pasang di stitch ketiga. Nah, seperti ini. Kalau sudah merasa oke dengan tampilannya, nah tidak mau ganti posisi, bisa pasang washernya. Tapi kalau mau berbeda posisi dengan saya, misal jaraknya menurut teman-teman ini kurang jauh atau ini kurang dekat begitu, bisa diatur sendiri ya teman-teman, karena itu kan selera aja ya. Nah, kalau sudah oke, pasang washer. Ini posisi washernya, lubang yang kecil ada di atas, lubang yang besar yang kita dorong ke arah ini sampai bunyi klek. Ini satu lagi. Nah, oke. Sudah. Lalu kita akan lanjut perajutannya. Untuk round 17 kita buat pengulangan 1 SC kemudian decrease diulang sebanyak 6 kali, dan di round 18 kita buat pengulangan 1 SC kemudian decrease tapi hanya 4 kali. Jadi nanti di akhir dari round 18 kita punya 8
stitch ya. Jangan keliru ya teman-teman. Untuk round 17 ini kita buat pengulangan 1 SC, kemudian decrease diulangnya 6 kali. Lalu di round 8 nanti tetap membuat pengulangan 1 SC kemudian decrease, tapi hanya 4 kali. Setelah selesai round 18, kita isi dakron bagian kepala ini saya lepas, saya pasang sini. Isi dakron sampai dengan penuh ya bagian kepala ini. Nah, pelan-pelan. Bisa pakai bagian belakang hakpen atau sumpit atau gunting atau apa saja yang dirasa bisa membantu untuk memasukkan dakron ke dalam rajutan kita. Setelah selesai pengisian dakron ya, seperti ini punya saya. Kita lanjut round 19, kita buat 8 SC. Ini untuk tampilan leher ya, round 19. Kita buat 1 SC di setiap stitch. Silahkan dibuat dulu untuk round 19. Setelah selesai round 19, untuk round 20 kita akan ganti warna benang dengan warna coklat. Jadi kembali seperti sebelumnya, kita masukkan hakpen di bagian front loop dari SC terakhir kita dan 1 utas benang di sini seperti ini. Lalu ambil benang yang berikutnya. Ini saya pakai warna coklat seperti ini. Warna kulit sudah bisa ditarik. Lalu untuk round 20, kalau bisa silahkan dirajut di bagian back loop. Tapi kalau teman-teman merasa kesulitan, bisa membuat SC biasa ya. Di round 20 ini kita buat 8 SC. Nah, ini kalau tidak kesulitan bisa di bagian back loop. Tapi kalau teman-teman merasa kesulitan, buat saja SC biasa. Nah, seperti ini ya. Silahkan dirajut dulu. Berikutnya untuk round 22 kita akan merajut 12 SC, tapi di sini kita akan ikut sertakan bagian lengan yang sudah kita buat sebelumnya. Nah, nanti posisi lengan teman-teman kira-kira sendiri akan diletakkan di mana, yang penting tidak mengubah jumlah stitch. Nah, saya akan buat dulu SC-nya 1 2 3 4 5. Cek posisi dulu. Nanti kalau misalkan di stitch ke-6 akan saya ikutkan apakah sudah di samping. Sepertinya belum. Ini tadi 5 ya. Kemudian 6. Nah, di stitch ke-7 akan saya ikutkan. Jadi ini pada lengan kan ada 2 SC ya di round terakhirnya ini, dan saya tusukkan di coklat juga. Nah, jadi seperti ini. 7 ini di sini 8. Lalu di bagian coklat lagi saja, tidak bersama lengan. 1 2
Kemudian saya akan ikut sertakan lagi. Ini ya, sisa 2 stitch terakhir. Nah, seperti ini. 1, 2. Ups, bentar, saya rapikan, kurang rapi punya saya. Oke, cek dulu. Kalau merasa kurang sesuai, masih bisa dilepas lagi. Tapi kalau sudah oke, kita akan lanjutkan ya. Nah, berikutnya di round 23 kita buat increase di setiap stitch ya. Jadi kita buat 12 increase, jadi di akhir dari round 23 kita punya 24 stitch. Increase di setiap stitch ya. Silahkan diteruskan dulu untuk round 23. Lalu pada round 24 kita buat pengulangan 1 SC kemudian increase, diulang sebanyak 12 kali. Jadi di akhir dari round ini nanti kita punya 36 stitch. Nah, seperti ini. 1 SC kemudian increase. Silahkan diulang hingga akhir round. Setelah selesai round 24, lanjut ke round 25. Kita buat pengulangan 5 SC kemudian increase. Diulang 6 kali. Jadi di akhir round nanti kita punya 42 stitch. Ini saya baru buat 2 SC, kemudian 3, 4, 5, lalu increase. Silahkan diulang hingga akhir round. Kemudian untuk round 26 kita buat pengulangan 6 SC kemudian increase, diulang sebanyak 6 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, lalu increase. Silakan diulang hingga akhir round, nanti kita punya 48 stitch. Lanjut ke round 27, kita buat pengulangan 7 SC kemudian increase, diulang 6 kali sehingga di akhir dari round ini kita punya 54 stitch. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, lalu increase. Silahkan diulang hingga akhir round. Lalu pada round berikutnya kita buat 54 stitch. Jadi di setiap stitch cukup diisi dengan 1 SC, tidak ada penambahan ataupun pengurangan jumlah stitch. Silahkan diteruskan. Lalu pada round berikutnya yaitu round 29 kita akan ganti warna benang dengan warna mahkota bunga. Di sini saya akan pakai warna oranye. Jadi ini saya lepas dulu dan seperti sebelumnya kita masukkan hakband
di bagian front loop dari SC terakhir kita di sini, dan satu utas dari SC bagian yang tegak ini seperti ini, dan kait benang yang berikutnya. Nah, seperti ini. Lalu kita buat 54 SC. Ini warna coklat, bisa ditarik dan diarahkan ke belakang ya. 54 SC, jadi tetap di setiap stitch silahkan diisi dengan 1 SC. Nanti warna coklat sudah bisa dipotong ya teman-teman, dan bisa diikutkan di bagian belakang saat perajutan supaya lebih rapi. Silahkan diteruskan untuk round 29. Kemudian pada round berikutnya kita buat tetap 54 SC atau 1 SC di setiap stitch, tapi kali ini merajutnya hanya di bagian front loop, yaitu di FLO atau front loop only. Jadi di sini 1 SC di setiap stitch, tapi hanya melewati loop yang depan saja. Nah, seperti ini. Silahkan dirajut hingga akhir round. Nanti di bagian belakang akan tersisa loop yang back loop ya, atau loop yang bagian belakang. Setelah selesai, kita lanjut ke round berikutnya. Tetap membuat 54 SC, tapi kali ini kita merajut biasa ya, menembus kedua loopnya seperti ini. Setiap stitch diisi dengan 1 SC. Lalu sekarang untuk round 32 kita buat 54 SC di bagian back loop. Kali ini merajut hanya di loop yang belakang saja seperti ini. Nah, silahkan dirajut hingga akhir round 32. 1 SC di setiap stitch tapi hanya melewati loop yang belakang. Kemudian berikutnya kita buat 54 SC biasa. Nah, seperti ini hingga akhir round. Kita buat 1 SC di setiap stitch, kali ini melewati setiap loopnya langsung 2 ya. Nah, jadi bukan back loop ataupun front loop, tapi SC biasa. Setelah sampai akhir round, kita akan potong benang. Bisa diakhiri dengan slip stitch ataupun setelah potong benang langsung selip-selipkan ekor benang ya. Jangan sampai terlihat di bagian belakang, karena nanti ini kan dibalik begini ya di hasil akhirnya, jadi supaya ekor benang tidak terlihat di bagian situ. Atau bisa juga nanti diikut sertakan saat perajutan untuk finishing, jadi dia tersembunyi di balik rajutan. Oke, ini saya langsung potong aja tanpa membuat slip stitch. Begini, saya arahkan hakpen dari depan di stitch pertama. Seperti ini, saya tarik ke arah depan begini. Jadi nanti dia sedikit tersamar dan nanti bisa diikut sertakan di perajutan. Dia posisinya di depan, tidak di belakang. Jadi nanti dia di bagian sini ya untuk perajutan finishingnya. Sekarang kita akan buat mahkota bunga. Ini nanti kita akan buat 2 layer ya, atau 2 lapisan. Lapisan pertama adalah pada bagian ini, yang di loop yang ini, front loop yang tersisa, dan di round terakhir kita ini di sini. Nah,
Sebenarnya tadi bisa, misalkan teman-teman mau mulai langsung di sini, tapi karena ini kita perbedaan tinggi roundnya ini ya. Nah, karena continuous round otomatis tinggi stitch itu tidak sama antara yang awal dan akhir. Nah, supaya ini lebih tersamarkan, makanya saya tidak memulai dari stitch yang bagian ini, tapi saya mulai dari bagian agak belakang begitu ya. Nah, seperti ini saya luruskan daerah sini. Bebas aja sebenarnya mau mulai dari stitch yang mana begitu. Kita attach benang di sini. Ini saya rajut menembus 2 loop ya, seperti biasa seperti ini. Gini, kemudian kita buat chain 4 chain 1 2 3 4. Kalau dengan yang awal attach mungkin terhitung seperti 5 ya, 1 2 3 4 5, padahal sebenarnya hanya 4 karena yang awal adalah attach benangnya saja. Kemudian kita buat DTR atau double treble loop, kita lilit 3 kali. Kita masuk di stitch yang sama dimana tadi membuat attach benang awal ya, di sini 1 2 3 4 kali ya, lilit benangnya seperti ini, kait benangnya maksud saya. Kemudian kita buat picot terdiri dari 3 chain ini. Lalu di stitch berikutnya ini ya, ini attach benang dan DTR yang pertama di satu stitch, lalu DTR yang berikutnya di stitch sebelahnya. Begini. Kemudian 4 chain 1 2 3 4, slip stitch pada stitch sebelahnya lagi. Jadi untuk membuat satu mahkota ini kita membutuhkan 3 stitch. 1 2 3. Maaf ya, kurang jelas mungkin. Nah, seperti ini. Stitch yang terpakai adalah 1 2 dan 3 barusan. Berikutnya kita mulai di stitch selanjutnya sini sebelahnya. Kita buat slip stitch di sini. Lalu 4 chain 1 2 3 4. Lalu DTR ya, lilit benang 3 kali di stitch yang sama masih. Ini berarti pemakaian stitch yang ke-1. Lalu picot. Lalu buat DTR di stitch sebelahnya. Ini berarti pemakaian stitch yang kedua dari mahkota ini. Kemudian 4 chain di stitch sebelahnya lagi. Ini adalah pemakaian stitch yang ketiga. Nah, karena pada round ini tadi kita punya 54 SC atau 54 stitch, dan di setiap satu mahkota ini membutuhkan 3 stitch, 54 dibagi 3 berarti ada 18 nantinya ya untuk bentukan mahkotanya. Silahkan diteruskan dulu sampai dengan akhir round ini. Setelah pembuatan mahkota yang terakhir, ini saya sudah buat slip stitch di sini, dan untuk mengakhiri round yang ini kita buat slip stitch ke stitch pertama juga di sini. Lalu kemudian tambah 1 chain dan potong benang, lalu nanti rapikan atau sembunyikan ekor benang ini ya. Nah, seperti ini. Saya nanti rapikan agak belakangan. Nah, berikutnya saya akan merajut untuk layer yang di bagian ini. Kita polanya adalah sama dengan sebelumnya membuat mahkotanya ini. Nah, pemakaian stitchnya kita cek ke bawah begini ya.
Ini berarti kan pakai dari yang ini, lurusnya ini, lurusnya ini ya. Berarti 3 stitch. 1 2 3 untuk membuat satu lekukan mahkota. Nah, supaya nanti hasilnya itu dia sedikit tumpuannya tidak persis di atasnya layer yang sudah kita buat sebelumnya. Jadi karena tadi pemakaiannya ada 3 stitch, 1 2 3, mulainya berarti kalau yang ini di stitch yang ini, di layer yang ini kita mulainya di stitch yang kedua. Jadi supaya nanti hasilnya agak miring begitu ya. Jadi menumpuknya tidak terlalu sama persis di atasnya atau tidak tepat di atasnya ini, tapi agak di tengah-tengahnya begitu. Oke, jadi di sini bebas ya teman-teman mau mulai dari mana, cuman patokannya adalah cek dulu dari layer yang sebelumnya lurus begitu, kemudian di stitch kedua begitu ya. Dari 3 stitch yang dibutuhkan, kita mulai dari stitch yang kedua. Misal saya sekarang bergeser deh di sini, atau kalau mau dari yang belakang juga begitu, agak belakang aja. 1 2 3 ini pemakaian dari yang atas, dicek lurusnya. 1 2 3 berarti saya duanya di sini. Nah, attach benang dan lakukan sama persis dengan yang sebelumnya. 1 2 3 4 DTR ya, lilit 3 kali di stitch yang sama. Sini kita buat DTR-nya, kemudian piko, terdiri dari 3 chain pikonya, DTR lagi di stitch berikutnya, lalu 4 chain di stitch berikutnya, slip stitchnya begini ya. Lalu bergeser ke stitch berikutnya, sudah memulai untuk pembuatan lengkung dari mahkota yang berikutnya. Silahkan diteruskan hingga layer ini selesai. Ya, nanti jadinya dia bertumpuknya lebih cantik, yang bawah masih kelihatan, yang atas juga oke. Silahkan diteruskan teman-teman sampai selesai untuk pembuatan layer mahkota yang ini. Setelah sampai akhir round, sama seperti sebelumnya, buat slip stitch ke stitch pertama di sini, kemudian tambah 1 chain sebagai pengaman, lalu potong benang dan nanti rapikan ekor benang ya, diselip-selipkan ini di bagian belakang, karena nanti kalau yang bagian layer kita selipkannya ke depan, sedangkan yang ini yang depan kita selipkan di bagian belakang, karena mereka nanti kan tertutup atau tersembunyi oleh mahkotanya begitu ya, jadi lebih tersamarkan. Nah, hasilnya seperti ini layer mahkotanya. Sekarang kita akan melanjutkan perajutan untuk bagian atas kepala ini ya. Ada loop-loop yang masih tertinggal. Nah, nanti kita merajutnya adalah pada loop-loop ini ya. Untuk merajut bagian atas kepala ini,
Kita tandai, ini kan yang tadinya sudah kita tandai sebagai stitch pertama ya, loop yang di sini. Nah, berikutnya di sini ini adalah stitch terakhir yang ada loop atau front loop terakhir di sini. Itu berarti di bawahnya yang di sini ini nanti kita tandai dengan stitch marker biru. Yang dari stitch marker biru nanti ini berputar sampai dengan yang ada hakpennya ini, loop terakhir, nanti itu beda dengan yang bagian ini. Jadi yang di sini nanti kita hanya membuat chain kemudian slip stitch ke loop berikutnya. Begitu saja sampai dengan ketemu stitch marker biru ya di sebelahnya di sini. Dan terakhir baru nanti yang dimulai dari stitch marker biru ini sampai dengan akhir nanti membuatnya kita buat SC kemudian piko begitu ya. Nah, oke, kita mulai saja supaya tidak bingung. Dari yang sini saya akan ambil benang warna coklat. Ini stitch marker orange sudah saya lepas. Di sini posisinya. Attach benang. Ups, maaf, kurang jelas. 3 chain. Lalu di stitch atau loop berikutnya kita buat slip stitch. Ekor benang bisa diikutkan di belakang. Maaf ya, agak sulit. Nah, seperti ini. Tapi tidak apa-apa, pelan-pelan aja. 3 chain. Lalu slip stitch di loop atau stitch berikutnya. Begitu terus ya sampai dengan loop atau stitch sebelum stitch marker biru. Nah, ini punya saya sudah hampir selesai ya. Di bagian yang ini tinggal satu stitch terakhir setelah membuat 1 2 3 chain. Ini ya stitch terakhirnya, kita buat slip stitch di sini. Baru kemudian berikutnya di sini lepas stitch markernya dan mulai membuat 1 SC, langsung di sini 1 SC. Setelah itu buat piko 1 2 3, pikonya di atas dari SC ini di sini. Kemudian di stitch atau loop berikutnya SC, kemudian piko. Begitu aja untuk round terakhir dari bagian-bagian yang ini di atas kepala ini, di loop-loop yang ada sampai dengan nanti mengelilingi ini ya sampai di sebelah sini. Silahkan diteruskan terlebih dahulu. Nah, ini saya sudah sampai di stitch yang terakhir, sudah membuat SC yang terakhir dan piko. Kemudian untuk mengakhiri saya akan buat slip stitch ke loop yang terakhir ini juga. Jadi di stitch terakhir buat slip stitch di sini, kemudian tambah 1 chain sebagai pengaman. Potong benang, sini saya sisakan agak panjang supaya lebih mudah untuk merapikan ekor benangnya nanti, menyelip-nyelipkannya lebih banyak gitu ya, jadi supaya tidak khawatir dia lepas. Seperti ini saya akan sembunyikan dia ke bagian dalam sini.
kemudian keluar stitch mana aja, tidak apa-apa. Seperti ini, tarik ya. Sudah, ini agak, nah sudah tersembunyi ya. Oke, kemudian kita masukkan di stitch yang sama di mana dia keluar, atau bisa ke stitch lain begini, tapi ikuti arah dari serat atau ininya stitchnya ya, arah stitchnya. Nah seperti ini, kemudian ke sini atau ke mana saja tidak masalah, silahkan. Kemudian kalau dirasa sudah cukup, silahkan dipotong benang atau tarik aja begini sampai habis begitu ya, ekor benangnya maksud saya. Nah oke, seperti ini. Lalu kita rapikan potong. Nah sementara hasilnya seperti ini kalau dilihat dari bagian ini ya. Nah begini, jadi tinggal dirapikan lagi nanti untuk bagian wajahnya. Ini nanti kita buat dekorasi sederhana ya, pakai benang sulam hitam. Ini saya siapkan, ujungnya tidak saya buat simpul ya, los seperti ini aja. Kemudian ini akan saya buat dari arah sini ya, agak luar bisa, atau kalau teman-teman mau dari bagian bawah juga bisa. Saya dari agak samping seperti ini aja. Kemudian saya arahkan di sekitar mata. Kalau belum bisa pas ke tempat yang dituju tidak apa-apa, kita arahkan dulu saja. Ini jangan sampai tertarik semua, sisakan sedikit seperti ini. Nanti kita pakai untuk membuat simpul di bagian ini ya. Nah kalau ini belum bisa pas, arahkan lagi, tapi kalau sudah pas langsung. Nah buat sulaman sederhananya ini begini, untuk membingkai mata. Lalu arahkan ke mata yang sisi lain. Kalau tidak bisa langsung sesuai dengan tujuan tidak apa-apa, nanti bisa diarahkan kembali. Tapi kalau bisa langsung ke titik tujuan. Seperti ini punya saya. Oke. Kurang lebih sama ya. Kalau memang susah, tidak bisa persis, tidak apa-apa. Kemudian setelah itu buat alis bagian atasnya. Sebentar punya saya kurang srek ya, jadi saya lepas dulu. Ini posisinya saya ubah, akan saya keluarkan di sekitar sini. Kemudian kita buat alis ya, alisnya sekitar 1 round di atas mata begitu. Arahkan lagi ke sisi yang lain. Jadi ini sebenarnya semuanya adalah opsional ya teman-teman. Kalau misalnya tidak mau seperti ini, mau tampilannya yang berbeda dengan yang saya buat juga tidak apa-apa. 1, 2, nah kurang lebih sekian ya. Cek dulu apakah sesuai atau tidak. Nah ini saya tarik. Tampilannya seperti ini. Sudah. Oke, kalau sudah mau tambah bulu mata boleh, tidak juga tidak apa-apa. Tambah bulu mata biar lebih feminin begitu. Saya tambah 1. Oh ya, kenapa tadi misalkan teman-teman ada yang bertanya-tanya gitu ya,
Oh, nggak sekalian aja sih tadi bikin bulu mata ketika sedang bikin membingkai mata tadi. Sebenarnya nggak apa-apa ya mau langsung, cuman kalau kayak gini juga ini supaya benang-benangnya itu tidak mudah lepas. Jadi kalau misalnya ditarik ke sini, oh dia masih tertahan karena arah jalannya benang itu zigzag ya, nggak searah terus begitu. Jadinya misalkan tertarik, nggak sengaja kena tarik gitu, dia masih cenderung lebih aman, nggak mudah lepas. Nah seperti ini ya. Ini saya arahkan lagi turun sini. Oh terlalu jauh. Jadi ini sambil kira-kira aja ya teman-teman, mau diletakkan ke stitch atau yang mana begitu posisinya. Oke, kalau sudah dirasa sudah cukup dekorasinya, kita akan selesaikan pembuatannya ini. Ini punya saya ya, kurang lebih begini ya. Kemudian ini saya arahkan ke sini begini, lalu buat simpul. Kemudian potong benang, dan ekor benang ini bisa ditarik ke dalam, nah seperti ini, atau didorong dari luar. Nah jadi dia tersembunyi di dalam rajutan kita di tengah-tengah dakron. Mau tambah tampilan hidung silahkan, tidak juga silahkan. Mau tambah blush on boleh, tidak juga tidak apa-apa. Selanjutnya kita akan membuat sulaman untuk bagian rambut ya. Di sini bisa pakai benang warna coklat atau mau warna oranye atau mungkin mau warna lain juga silahkan. Nah, saya pakai warna coklat ya ini. Lalu di salah satu ujung akan saya buat simpul. Lalu setelah itu kita akan membingkai wajahnya, mau sampai seberapa rambutnya begitu ya. Nah punya saya kurang lebih 1 stitch setelah bulu mata ya, sebelah sini begitu. Jadi saya nanti tinggal buat garis lurus aja ya. Oke, katakanlah sampai sini ya posisinya, nanti mungkin sampai sini. Begini ya, saya tandai aja dengan jarum pentul, misal begini ya, panjangnya mau seberapa begitu. Berarti yang sebelah sini, di sini ini, nanti panjangnya begitu ya. Nah ini kita mulai, ini lurusnya berarti daerah sini, saya ambil dari stitch ini begitu. Bisa mulai dari persis setelah stitch yang ini atau bawahnya, nanti mana yang menurut teman-teman enak ya. Dari bawahnya persis begini, saya tarik garis lurus supaya nggak keliru masuknya ya. Nah seperti ini, simpulnya nanti akan tertahan di tengah. Mungkin akan ada dakron yang terikut dikit-dikit, nanti dirapikan lagi ya teman-teman. Dan supaya nanti misalnya kepala ini lebih padat lagi, nanti ini kan masih terbuka ya, nanti masih bisa kita isi lagi. Nah seperti ini kita tarik ya. Jadi tadi simpulnya masuk, tertahan di tengah-tengah dakron, kemudian kita arahkan ke bawah begini ya, sesuai dengan keinginan. Kemudian keluar lagi di stitch yang sama.
Ini berarti lurusnya sampai sini ya, begitu maksudnya roundnya, jadi supaya kita ada patokan aja. Nah, seperti ini. Teruskan sampai dengan semua bagian ini tersulam, tertutup dulu semuanya ya. Nanti untuk finishingnya, untuk membentuk bagian sini nanti kita sulam belakangan. Yang penting bagian yang ini tertutup dulu, yang lurus-lurus aja dulu ini. Nah begini, pelan-pelan ya teman-teman. Nah, usahakan padat, jadi kulitnya itu enggak kelihatan gitu ya. Nah di sini kalau yang warna coklatnya sih kayaknya aman ya, cuman yang bagian kulit ini, warna kulit ini yang rawan terlihat, jadi biar rapat. Nah diposisikan begini ya teman-teman. Nah silahkan disulam keseluruhan terlebih dahulu. Ini saya hanya ingin menunjukkan ketika benang kita yang kita potong ini sudah habis begini ya. Nah kalau maksudnya disulam, bukan dirajut ya, maaf ya. Disulam ini dia tetap terlalu pendek untuk berikutnya, jadi ini kita masukkan ya, arahkan mau kemana. Oke, misal ke sini. Nah seperti ini, tapi keluarnya jangan di bagian atas ini, tapi keluarkan agak jauh, misal ke sini. Bentar, saya masukkan dulu, lalu tarik, rapikan. Nah begini, jadi ini nanti dia akan tersembunyi, atau ini lebih bagus lagi kalau bisa dirapikan lagi ya, masukkan lagi, atau nanti ini dipotong aja. Setidaknya dia ekor benangnya sudah ada yang tersembunyi, terjaga di tengah-tengah dakron gitu ya, tertahan di sana. Jadi lebih aman. Nah seperti ini ya, nggak khawatir mengganggu tampilan. Nah lalu karena perajutan kita ini adalah continuous round ya, otomatis akan ada sedikit perbedaan tinggi, walaupun teman-teman sudah bagian depan sudah kita usahakan untuk sama ya. Nah lurus begitu ini, tapi di bagian belakang kalau ditarik garis lurusnya ini pasti akan berbeda. Nah ya, berbeda dengan ini karena sini ada pergantian roundnya. Jadi nanti di sini ini akan berakhir di sini, sedangkan yang dari sini akan berakhir di sini. Ini akan berakhir di sini, dan ini ketemunya agak sedikit berbeda tingginya nanti. Tidak apa-apa, tahu kalau memang bisa teman-teman agak samarkan perbedaannya. Ini misalnya begitu sampai sini, lalu yang ini agak miring begitu ke arah sini, itu lebih bagus, lebih baik lagi. Tapi kalau misalnya tidak bisa, tidak apa-apa, luruskan aja sampai di sini. Nah sampai sini, sedangkan yang ini sampai bawahnya begitu ya. Bisa ditandai dengan
stitch marker, misal nanti untuk hanya membantu sebagai patokan saja bahwa di sini nanti ada perbedaan tinggi around begitu. Nah, saya merajut kanan kiri begini, jadi nanti biar tahu gitu ya arahnya. Silahkan diteruskan lagi sulamannya. Setelah bagian belakang selesai semua, sekarang kita akan menutup yang bagian depan ini. Bisa berupa sulaman miring begitu ya, atau mau lurus seperti rambut yang samping dan belakang ini lurus-lurus begitu juga tidak masalah, bebas aja teman-teman mau bagaimana. Nah, ini saya mau agak miring ya posisinya, atau mulai dari sini deh ya, jadi lebih serong gitu punya saya pinginnya ya. Ini bebas aja ya teman-teman. Dekorasi wajah, tampilan ini semuanya adalah opsional, jadi kalau teman-teman tidak suka dengan yang saya lakukan begitu, mau dengan cara teman-teman sendiri untuk dekorasinya, silahkan, tidak masalah. Yang penting hasilnya sesuai dengan kesukaan teman-teman masing-masing. Ini saya mau miring begini keluar ya. Basicnya atau dasarnya sama aja dengan sebelumnya, hanya tusuk keluar masuk. Sekarang hanya berbeda di arah. Begini. Silahkan disulam. Sesuai keinginan teman-teman ya tampilannya. Ini punya saya sudah selesai ya bagian poni. Nah, seperti ini saya buat agak menyilang di bagian depan ya. Ini jadi yang sebagian ini bertumpuk begitu ya. Nah, seperti ini. Bagian belakang sudah. Ini yang tadi yang yang saya sampaikan berbeda sedikit tingginya. Nah, ini kegeser. Nah, dirapikan. Oke. Nah, seperti ini tampilannya. Sekarang kita finishing ya. Nantinya kalau dibalik, nah dari atas tampak seperti bunga matahari begini. Nah, kalau dibuka tampilannya adalah seperti princess seperti tadi yang kita tunjukkan di sebelumnya ya. Nah, begini. Oke, sekarang kita ambil bagian kelopak yang warna hijau ya teman-teman. Ini nantinya akan kita jahit ya. Nah, di sini ini ketemu dengan ini ya. Bagian ini back loop ini ketemu dengan back loop ini. Nah, jadi nanti dijahit di bagian itu ya. Jadi dia menutup bagian bawah di sini. Nah, seperti ini nantinya. Kita pakai tusuk sate ya. Saya pakai tusuk sate ini sebagai tangkainya supaya kuat. Kalau teman-teman pakai kawat juga tidak apa-apa. Kawatnya dari satu helai yang masih atau satu tangkai yang utuh ini ditekuk aja. Tekuk aja jadi dia lebih kuat begitu. Kalau hanya satu tidak seberapa kuat. Kalau yang ukurannya ini, kalau yang ukurannya lebih besar, dia lebih kuat ya. Jadi nanti kuat menyangga bonekanya. Karena ini cukup besar hasilnya, jadi memang butuh tangkai yang kokoh, begitu ya. Nah, tertutup rapat nanti bagian ini cantik begini. Oke, saya siapkan dulu tusuk satenya dan juga lem ya. Kalau saya lem dan korek api karena tidak ada pemanasnya. Jadi ini tusuk satenya, atau nanti misalkan teman-teman pakai kawat. Nah, ini tusukkan dulu melewati bagian bawah dari kelopaknya ini ya. Sini begini.
baru tusukkan ke bagian bunga, paskan ya. Ini dorong dulu sampai benar-benar pas dulu. Ini sampai memang tidak boleh sampai menembus bagian kepala, tapi paling enggak kita kan bisa merasakan ya, dia sudah sampai di puncak begitu katakanlah. Jadi dia lebih kokoh nanti menahan. Nah, kalau sudah posisinya sudah oke seperti ini sudah pas sesuai, kita tandai ya. Nanti akan kita lem gitu maksudnya, supaya si kelopak ini nggak naik turun begitu posisinya nanti. Di sini kita akan beri lem. Bentar, ini dipaskan dulu sekalian ya, jadi nanti biar nggak bergeser-geser gitu posisinya. Sudah ya, ditandai aja pakai pensil atau bolpen nggak apa-apa, toh nanti sini kan ditutup pakai floral tape atau pakai benang, jadi kasih tanda aja dulu sedikit. Ini punya saya sudah saya tandai dengan bolpen ya, sedikit aja seperti ini. Kemudian kita buka dikit. Nah, supaya si tusuk sate ini juga nggak bergerak-gerak, nggak bergeser-geser lagi. Nih, bagian ini akan kita lem ya, kita bubuhi lem. Jadi dia biar nggak berpindah posisi juga. Oh iya, sebelum dilem, nanti kan udah nggak bisa bergerak ya. Pastikan dulu dakronnya sudah pas ya teman-teman. Nanti kalau sudah terlanjur ditutup, sudah ditutup pakai ini pula, nanti udah nggak bisa dibongkar lagi. Ini terutama bagian leher mungkin masih kurang, bisa ditambah dulu biar dia lebih kokoh posisinya. Jadi silakan isi dakron sedikit ya. Juga tadi ada yang keluar-keluar mungkin saat kita menyulam bagian ini begitu. Jadi tambah dulu dakronnya. Baik, setelah dakron sudah dipastikan sudah oke ya, ini saya akan beri lelehan lem ya, nanti untuk sebagai perekat di bagian ini gitu, jadi supaya nggak gampang lepas. Nah, gitu ya, jadi ini ditempelkan begitu supaya si tusuk sate atau kawatnya milik teman-teman enggak bergeser-bergeser. Setelah lemnya kering ya, ini baru kita masukkan ini yang warna hijau bagian kelopaknya, posisikan. Lalu setelah itu kita jahit. Nah, menjahitnya bebas ya, nanti kan toh jumlahnya adalah sama 54 stitch begitu. Tinggal diposisikan aja, teman-teman suka bagian kelopak ini ketemu dengan mahkota lurus begini atau ini ada di pertengahan. Nah, bebas aja. Jadi tinggal dijahit pertemuan antara back loopnya yang ini dengan back loopnya yang ini. Oke, kita jahit. Punya saya letakkan di pertengahan begini ya, jadi biar masih ada kelihatan gitu kalau dari atas. Nah, seperti ini. Langsung aja gini ya. Tapi sambil cek juga ya teman-teman, takutnya mengsle gitu ya. Apa sih mengsle itu nggak pas gitu, agak miring-miring gitu ya. Jadi mumpung masih belum terlalu banyak yang dijahit, sambil dikoreksi lagi posisinya begitu maksud saya. Oke, begini. Jadi setiap pertemuan antar stitch ini ya, silahkan dijahit gini aja. Nah, seperti
seperti ini. Silahkan diteruskan ya teman-teman penjahitannya sampai semuanya tergabung. Setelah selesai, selipkan ke bagian yang hijau ini, tapi jangan sampai menembus ke lapisan yang warna coklat ya teman-teman. Jadi kan mereka dua lapisan yang terpisah ya, jadi kita tusukkan begini. Nah kan terasa ya kalau itu di tengah-tengah ada rongga begitu. Nah, oke. Atau lebih oke lagi kalau misalnya ini sisanya masih sangat cukup panjang, bisa dijadikan lilitan bagian tangkai ya teman-teman. Jadi dia lebih aman, terjaga begitu. Kita keluarkan di sini. Bentar, ini dirapikan bentuknya. Nah, kalau sudah sampai di luar, kita lepas dulu ya jarumnya. Kita posisikan dulu. Nah, seperti ini. Oke. Nah, sementara hasilnya seperti ini. Kemudian kita akan mulai melilitkan ekor benang ini. Kalau tadi punya teman-teman ini sisanya pendek, di stop di sini ya. Setelah beberapa kali diselipkan, kemudian potong benang, kemudian ambil atau potong benang baru ya. Nanti beri sedikit lem di bagian pangkalnya sini dari kelopak ini. Lalu nanti kita mulai lilitkan sedikit aja, yang penting bagian pangkal ini nanti tidak bergerak atau tidak bergeser, begitu maksudnya. Nah, baru setelah itu kita lilit begini ya. Dan nanti ikut sertakan bagian daun, tangkai daun yang sudah dibuat sebelumnya ya. Ini mau berapa senti dari pangkal, bebas begitu. Lalu kita sertakan di sini. Nah, misal seperti ini ya posisinya. Lalu ini dililit bersama. Sampai dengan semuanya tertutup. Di bagian pangkal nanti beri sedikit lem supaya bagian ini tidak terbuka begitu ya. Nah, silahkan diteruskan dulu. Nah, ini yang saya masih kurang panjang, ini jadi nanti akan saya sambung. Saya beri lem, lalu saya lilit lagi. Nah, seperti ini ya hasilnya setelah dililit dengan benang hingga bawah. Ini tampilan putri bunga matahari atau peri bunga matahari. Nah, seperti ini. Lalu kalau dibalik rajutannya, dia menjadi bunga matahari yang sangat cantik, lengkap dengan daunnya, kelopak, mahkota, dan bagian tengah bentuk lingkaran seperti ini. Ini ya, jadi
Dari satu rajutan tampilannya bisa bolak-balik ya, reversible. Nah, terima kasih teman-teman sudah menonton dan membuat rajutan kita kali ini hingga selesai. Semoga ada manfaat yang bisa diambil dari video ini. Sampai jumpa di video lainnya. Semoga sehat selalu dan selamat berkarya. Sampai jumpa.